Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Al-Hadza Fuadillah Habib selaku dosen mata kuliah pemberdayaan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Samsuduha dengan NIM 1264052011049 dari kelas manajemen bisnis syariah 3B. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan ekonomi, yaitu mereview jurnal. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu untuk judul jurnalnya. Untuk judulnya yaitu kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Untuk jurnal ini ditulis oleh Bapak Muhammad Al-Hadza Fuadillah Habib. Untuk nama jurnalnya yaitu Ar-Rihlah Journal of Islamic Tourism Halal Food, Islamic Traveling and Creativity Economy. Untuk tahun, volume dan halamannya yaitu volume 1 isu 2 November 2021, dan untuk halamannya yaitu 106 sampai 134. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif dan terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Yang selanjutnya itu untuk pembahasan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat ditunjukkan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal, yaitu persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal atau ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Konsep pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu teori ABCD atau Asset Based Community Development. Teori ABCD, sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan yang dilakukan. Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa, namun masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama problem based approach, yaitu merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat setempat akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Yang kedua yaitu aspek need based approach, yaitu merupakan aspek terpenuhnya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan anggota masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan merupakan hal yang harus ada pada tiap-tiap anggota masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Yang ketiga yaitu aspek rights based approach, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal-awal butuh dana operasional agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai rencana.
Untuk yang keempat yaitu aspek asset based approach, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi yang dimaksud di sini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu teori stakeholder. Secara konseptual, stakeholder dapat didefinisikan sebagai orang-orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Teori stakeholder merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai kerjasama yang baik. Keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Kolaborasi merupakan cara atau metode untuk menciptakan suatu keadilan di mana dua pihak atau lebih saling berkontribusi dalam tiap-tiap tahap pencapaian tujuan bersama. Adapun unsur-unsurnya meliputi research, organization, dan norma. Adapun keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama tahap penyadaran, yang kedua pengkapasitasan, dan yang ketiga tahap pendayaan. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap assessment, yang kedua tahap pelatihan, dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Yang selanjutnya yaitu tipologi masyarakat. Tipologi masyarakat merupakan upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi masyarakat ini memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama potensi dasar. Potensi ini merupakan modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak wilayah. Yang kedua, tipe masyarakat. Tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan setelah telah menjadi sumber penghasilan utama sebagai besar masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan, nelayan, perindustrian, atau perkotaan. Yang ketiga, tingkat perkembangan masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat atau diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. Indikator ini digunakan untuk melihat atau mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat berdasarkan kurun waktu tertentu. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya yaitu yang pertama perkembangan infrastruktur, yang kedua perkembangan fasilitas umum, yang ketiga perkembangan akses informasi, yang keempat perkembangan kualitas sumber daya manusia, dan yang kelima perkembangan pendapatan penduduk. Lalu yang kelima yaitu ekonomi kreatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat, atau talenta, dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu yang pertama kreativitas, yang kedua inovasi, yang ketiga yaitu penemuan. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor industri rumahan atau UMKM, baik yang dilakukan oleh individu maupun BUMDes, cukup banyak yang telah berhasil di bidang ekonomi kreatif. Dalam paradigma ekonomi kreatif, memanfaatkan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas yang ada dalam diri masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara.
Badan usaha milik desa atau yang sering disebut dengan istilah BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha milik desa atau yang BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDesa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa ini adalah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUMDesa perlu upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan dinas PMD, BUMN, lembaga sosial atau kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Langkah pertama yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi pembentukan BUMDesa berada di bawah naungan pemerintah desa secara langsung. Dan kedepannya banyak kegiatan BUMDesa yang melibatkan peran serta pemerintah desa. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap melakukan persiapan pembentukan BUMDesa. Tahap persiapan ini meliputi pemetaan atau tipologi desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa. Kemudian melihat kesiapan dan potensi SDM calon pengelola BUMDesa yang akan menjalankan seluruh kegiatan operasional BUMDesa. Setelah seluruh tahap persiapan dijalankan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pembentukan BUMDesa. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BUMDesa adalah sistem rekrutmen tenaga pengelola yang harus mampu menjaring tenaga-tenaga profesional di bidangnya dan memiliki komitmen kerja yang tinggi. Untuk tahap selanjutnya yaitu setelah BUMDesa terbentuk secara resmi adalah proses pembentukan BUMDesa. Proses pemberdayaan ini sangat penting dilakukan agar BUMDesa yang sudah dibentuk benar-benar bisa berjalan atau beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam tahap pemberdayaan ini cukup banyak kegiatan yang perlu dilakukan seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat bagi pengurus BUMDesa maupun bagi para stakeholder. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka transfer knowledge dan keterampilan. Setelah pemberdayaan BUMDesa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan indikator-indikator keberhasilan telah ditentukan. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan mengkategorikan BUMDesa sudah berhasil atau masih. Itu tadi review jurnal dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.